Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film survival. Yang dimana kali ini, filmnya bercerita tentang seorang pemuda yang tanpa diduga dirinya harus terjebak di sebuah celah tebing, diakibatkan oleh sebuah batu besar yang menimpa lengan kanannya. Apalagi filmnya berdasarkan kisah nyata. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film bercerita tentang seorang pemuda bernama Aaron, yang dimana dirinya merupakan seorang petualang hebat yang sedang bersiap untuk melakukan rutinitas biasanya di akhir pekan, yaitu pergi berpetualang ke suatu daerah bernama Blue John Canyon. Hingga pada keesokan paginya, Aaron memulai harinya dengan bersepeda ke sana kemari dengan begitu semangatnya. Seolah-olah dirinya memang dilahirkan untuk berada di sana. Bahkan ketika ia terjatuh pun, Aaron menganggapnya hal yang menyenangkan. Aaron kemudian menyimpan sepedanya di sebuah pohon kecil untuk berjalan ke tempat tujuannya. Tapi di tengah perjalanan, Aaron malah bertemu dengan dua orang perempuan yang sedang tersesat, yaitu Christy dan juga Megan. Aaron sendiri merupakan seorang pendaki yang cukup mengerti tentang daerah di sana, yang sehingga dirinya pun menawarkan mereka berdua untuk menjadi pemandu sementara. Yang tentu saja kedua wanita tersebut setuju, karena memang mereka harus segera pulang secepat mungkin. Aaron kemudian membawa mereka berdua ke sebuah celah tebing, tapi tanpa diduga, Aaron malah terjatuh dari sana, yang tentu saja membuat Christy dan Megan ketakutan begitu hebat. Namun nyatanya, suara Aaron masih terdengar dari arah bawah. Dan kemudian ia pun menyuruh mereka berdua untuk segera turun secepat mungkin. Dan pada hitungan ketiga, mereka berdua pun akhirnya memberanikan diri untuk segera terjun dari sana. Dan ternyata memang benar. Mereka bertiga menemukan hal yang begitu indah untuk dilakukan berulang-ulang. Air yang begitu jernih, dan juga kesenangan yang tak terbayarkan. Tapi pada akhirnya, mereka bertiga pun harus berpisah dengan tujuannya masing-masing. Yang bisa mereka ingat sekarang hanyalah kenangan yang tak terlupakan itu. Aaron kemudian melanjutkan perjalanannya dengan begitu semangat. Namun sayangnya, beberapa lama kemudian, dirinya harus terjatuh dikarenakan batu berukuran cukup besar tidak kuat menahan tubuhnya. Apalagi ternyata batu itu malah menimpa lengan kanannya. Dan semenjak itulah, cerita utama film ini pun akan dimulai. Aaron yang masih syok dengan apa yang terjadi pun hanya bisa meratapi tanpa berkata apa-apa. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah mencoba untuk melepaskan batu itu sekuat mungkin. Namun sayangnya usahanya terasa sia-sia saja. Batu yang cukup besar itu tidak bergerak sedikit pun. Yang sehingga Aaron pun kemudian berteriak memanggil Christy dan Megan dengan harapan mereka berdua akan mendengarnya. Namun jelas saja, tidak ada satupun yang mendengar teriakan tersebut. Dikarenakan Aaron ternyata memang terjebak di sebuah celah tebing yang cukup dalam. Aaron kemudian mengeluarkan semua benda yang berada di dalam tasnya, dan kemudian mengambil sebuah pisau kecil untuk berusaha mengikis batu itu secara perlahan. Sampai-sampai Aaron melakukan hal itu dengan begitu lamanya. Apalagi sekarang, dirinya harus menghemat air minumnya sebaik mungkin. Aaron yang masih terbangun pun kemudian melemparkan sebuah tali ke sebuah batu yang berada di atasnya, dengan rencana untuk menarik batu besar tersebut pada keesokan harinya. Aaron yang masih terjaga pun kemudian memulai rencananya itu. Tapi sebelumnya, Aaron menyempatkan diri untuk mendokumentasikan dirinya yang sedang terjebak di dalam sana. Dan kemudian ia pun kembali lagi mempersiapkan rencananya itu. Dengan mengikat dan mengikat. Hingga pada suatu pagi di hari Senin, Aaron yang sudah terbangun pun kemudian memastikan kembali tentang rencananya itu.
Dan setelah dirasa sudah siap, Aaron pun kemudian menarik batu itu sekuat tenaga. Namun sayangnya, batu yang menimpa lengannya tidak bergerak sedikit pun. Jelas, hal itu tentu saja membuat Aaron kehilangan semangatnya. Yang bisa ia pikirkan sekarang hanyalah sebotol minuman dingin yang berada di mobilnya. Aaron kemudian memulai kembali mendokumentasikan tentang dirinya yang terjebak itu. Lalu bercerita tentang apa saja yang sudah ia lakukan di sana, termasuk dengan rencana terakhirnya untuk memotong lengannya sendiri. Dan setelah mengikat lengannya itu sekuat mungkin, Aaron pun kemudian mencoba memotong lengannya itu menggunakan pisau sakunya. Namun nyatanya, pisaunya itu tidak cukup tajam. Yang sehingga Aaron pun kemudian berkata untuk jangan membeli peralatan buatan China. Aaron yang sudah kelelahan pun hanya bisa mengingat kembali kenangan masa lalunya, yaitu dengan seorang wanita yang dicintainya. Lalu kemudian, tanpa diduga terjadi badai yang begitu hebat. Aaron yang sedang tertidur pun harus terbangun dan menyadari bahwa air hujan akan membanjiri celah tebing itu. Walaupun awalnya, Aaron berterima kasih bahwa dirinya bisa meminum air hujan tersebut. Tapi sayangnya, ternyata air hujan itu seketika langsung menenggelamkan Aaron begitu saja. Aaron yang sudah hampir tenggelam pun kemudian berusaha untuk mengangkat batu itu sekali lagi. Dan beruntungnya ia berhasil melakukannya. Yang kemudian dirinya pun segera keluar dari sana secepat mungkin. Menggunakan mobilnya, Aaron berkendara ke sebuah rumah yang dimana ternyata itu adalah rumah mantan kekasihnya. Yang ternyata Aaron sempat berkonflik terlebih dahulu dengan wanita tersebut. Yang entah dikarenakan oleh apa. Tapi yang jelas, wanita itu kemudian menutup pintu rapat-rapat. Dan ternyata kejadian itu hanyalah mimpi buruk Aaron saja. Pada keesokan paginya, Aaron kembali lagi merekam dirinya. Dan berkata bahwa dirinya adalah orang yang begitu bodoh. Dikarenakan Aaron ternyata tidak memberitahukan kemana ia pergi kepada siapapun, dan menyesal atas tindakan egoisnya, dikarenakan dirinya tidak pernah menghubungi orang tuanya untuk waktu yang cukup lama. Aaron kemudian meminum air minum terakhirnya, dan disusul oleh dirinya yang tiba-tiba mengalami kesakitan pada bagian dadanya. Lalu kemudian, tanpa diduga dirinya langsung menusukkan pisaunya itu ke bagian lengannya, dengan tujuan untuk memotong lengannya sendiri. Namun dirinya menyadari bahwa ia tidak bisa memotong tulangnya itu. Yang kemudian ia pun mengurungkan kembali niatannya, sambil mencicipi darahnya sendiri. Aaron yang sudah kehabisan minum pun, dengan terpaksa harus meminum air kencingnya sendiri, yang sudah ia simpan sedari kemarin. Jelas, walaupun rasanya tidak begitu enak, tapi mau bagaimana lagi? Aaron yang sudah kelelahan pun kemudian memutar kembali hasil rekamannya, dengan harapan agar ia bisa mendapatkan kembali semangatnya. Dan kemudian ia pun kembali lagi untuk mencoba mengikis batu itu sampai tengah malam. Aaron yang sudah kelelahan pun kemudian berhayal bahwa dirinya sedang melihat keluarganya sendiri, juga temannya, dan juga adik tercintanya. Mengingat bahwa selama ini Aaron hanya hidup seorang diri, dan juga menganggap bahwa dirinya tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Kemudian ia pun bermimpi kembali tentang seorang anak kecil, yang mungkin saja itu adalah keinginannya, yaitu mempunyai seorang anak. Aaron yang sudah melihat hal itu pun kemudian kembali termotivasi untuk mengubah kehidupan masa lalunya. Tapi sebelum itu, pertama-tama ia harus menyingkirkan terlebih dahulu batu yang sudah menjepit dirinya. Aaron kemudian memberanikan diri untuk mematahkan tulangnya itu, dengan cara menggerakkan lengannya secara paksa ke arah bawah. Dan dengan segenap keteguhan hatinya, Aaron akhirnya berhasil mematahkan tulang lengannya itu. Aaron kemudian mengambil pisau sakunya. Lalu kemudian ia pun merobek bagian kulit sampai ke dalam. Jelas,
Hal itu tentu saja membuat Eren kesakitan. Tapi harapan yang ingin ia kejar melebihi segalanya. Lalu ia pun mengikat lengannya itu sekuat mungkin, dengan tujuan untuk menghentikan aliran darahnya. Dan setelah bersiap-siap, Eren pun kemudian mengamputasi lengannya secara perlahan. Dan tentu saja menyakitkan. Tapi kemudian ia pun melihat kembali anak kecil itu, yang sehingga ia pun termotivasi kembali dan melanjutkan pemotongannya. Lalu beberapa lama kemudian, ia pun akhirnya berhasil memotong lengannya sendiri. Eren yang sudah tidak mempunyai lengan kanan pun tanpa diduga masih tersadar. Dan kemudian ia membalut lengannya itu dengan sebuah kresek, mengikatnya, lalu memasukkan ke dalam tasnya. Juga tak lupa Eren memotret terlebih dahulu batu besar itu. Kejadian itu tentu saja akan selalu terpatri di kepalanya. Eren yang sudah keluar dari celah tebing itu pun tanpa diduga harus diberi ujian kedua, yaitu harus menuruni sebuah tebing tinggi agar bisa sampai ke bawah. Dengan perlahan, dengan tangan kirinya saja, akhirnya Eren pun berhasil menuruni tebing itu. Lalu kemudian ia pun meminum air hujan dari kolam kecil yang berada di sana. Walaupun begitu kotor, tapi Eren menikmati air itu senikmat mungkin. Eren kemudian melanjutkan perjalanannya dengan tertatih-tatih. Yang kemudian ia pun tanpa diduga bertemu dengan sebuah keluarga yang sedang melakukan pendakian. Eren yang sudah lama tidak meminta tolong, kemudian dengan segenap kekuatannya berteriak meminta tolong kepada keluarga itu. Dan beruntungnya mereka mendengar teriakan dari Eren. Yang tak lama, ia pun segera diberi air minum oleh sang ibu. Jelas, keluarga itu tentu saja terkejut dengan keadaannya Eren, yang sehingga Eren pun kemudian dituntun secepat mungkin untuk segera keluar dari sana. Sang ibu juga sang anak kemudian segera berlari terlebih dahulu untuk meminta bantuan. Lalu datanglah 2 orang pendaki lainnya yang kemudian langsung memberikannya air minum. Dan tak lama, akhirnya sebuah helikopter kemudian datang secepat mungkin dan membawa Eren untuk diberi perawatan pertama. Dan semenjak itulah, kehidupan Eren berubah 180 derajat. Walaupun dirinya masih melakukan pendakian, tapi yang berbeda sekarang dirinya sudah dikelilingi oleh orang yang mencintainya. Dan tentu saja mimpi Eren selama berada di celah tebing itu kemudian menjadi kenyataan pada kehidupannya. Pada bulan Februari tahun 2010, Eren dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Leo dari istrinya yang bernama Jessica. Dan juga sekarang dirinya selalu meninggalkan pesan kemana tujuan perginya. Dan film pun akhirnya selesai.